Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Jadi pertemuan kali ini kita membahas mengenai e-commerce ya. Jadi e-commerce itu ada dua kata sebetulnya yang membuat e-commerce ini. E-nya itu adalah elektronik dan commerce-nya itu adalah untuk perdagangan. Jadi kita akan bahas mengenai pengertian e-commerce, terus kemudian aspek teknis dan non teknis, konsep e-commerce, kemudian mobile e-commerce dan wajah baru e-commerce ya. Nah, ini kawan-kawan, untuk menggunakan teknologi informatika dalam menjalankan perdagangan elektronik. Jadi kalau e-commerce ya namanya sudah elektronik ya. Jadi kalau elektronik artinya kita menggunakan device ataupun kita menggunakan peralatan-peralatan IT, baik itu komputer, baik itu handphone, baik itu jaringan internet untuk mengakses sebuah produk. Karena kita membeli ataupun kita menjual perdagangan elektronik ya. Nah, untuk pengertian itu sendiri, elektronik e-commerce itu ataupun e-commerce itu adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Jadi secara singkatnya, e-commerce itu adalah proses untuk pembelian, penjualan, baik itu jasa maupun informasi dengan cara menggunakan media internet. Nah, itu elektronik ya, ataupun e-commerce. Untuk aspek teknis dan non teknisnya, untuk aspek teknisnya itu adalah aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti pendukungnya dalam hubungan sebagai media niaga. Aspek teknis meliputi komponen-komponen perangkat keras, hardware, dan software. Yang pertama, itu adalah situs web. Jadi situs web itu Anda misalkan ingin mengakses Shopee. Nah, Shopee itu Anda bisa akses melalui web browser Anda, baik itu Chrome, baik itu Firefox dan sebagainya. Jadi intinya sistem web itu bertindak sebagai server untuk transaksi bisnis yang dilengkapi dengan basis data maupun untuk data warehouse-nya. Terus kemudian ada teknologi jaringan ataupun teknologi komunikasi data, itu biasanya menggunakan internet, baik itu internet, extranet, intranet dan sebagainya. Biasanya Anda pelajari pada waktu semester kemarin ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian untuk protokol komunikasi data ini juga penting banget kawan-kawan. Ini biasanya untuk terkait dengan pembayaran, terus kemudian aturan komunikasi, bagaimana sistem itu atau bagaimana sebuah aplikasi e-commerce itu menyimpan data Anda. Jadi pernah ada di US ya, di Amerika Serikat ada kasus terkait dengan penyalahgunaan pengguna internet. Nah, itu juga masuk ke protokol komunikasi data. Memang di Indonesia untuk komunikasi data ini memang tidak diatur secara terperinci. Tapi kalau misalkan di luar negeri sana memang sudah terperinci, terus kemudian ketika Anda menyebarkan untuk data pengguna, sanksinya pun sudah jelas. Tapi memang di Indonesia memang kekurangannya pun juga agak sulit. Terus kemudian dari sisi e-commerce-nya mungkin di Indonesia itu pajak memang kita tidak bisa sampai ke arah situ. Terus kemudian ada antarmuka pemakai atau user interface. Nah, user interface ini mungkin akan Anda pelajari di semester 4. Jadi bagaimana sih membuat sebuah aplikasi yang enak dipandang mata. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini ada aspek non teknis juga. Aspek non teknis itu aspek yang berkaitan dengan implikasi terlahir dari aplikasi TI ataupun teknologi informasi. Nah, aspek yang perlu dipertimbangkan itu adalah aspek hukum yang pertama. Jadi hukum yang mengatur proses bisnis e-commerce, pajaknya, terus kemudian cara penyimpanan untuk data Anda, data pembeli, data perusahaan, data transaksi dan sebagainya. Ini terkait dengan aspek hukum yang tadi saya bilang. Memang di Indonesia untuk aspek hukumnya ini masih belum terstatement ataupun dijelaskan secara terperinci untuk aspek hukum ini. Terus kemudian aspek etika elektronik, ini kode etik yang biasa ditaati oleh perusahaan terkait dengan hubungan antara perusahaan elektronik maupun perusahaan dengan pelanggan. Ini juga memang terkait dengan kerahasiaan untuk customer. Terus yang pertama adalah aspek teknologi global. Ini landasan yang digunakan
atau yang berlaku di universal di semua negara siapapun itu menggunakan aspek ekonomi global. Terus kemudian ada konsep-konsep dalam e-commerce. Jadi e-commerce ini mungkin sudah Anda pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi ada konsep business to business, ada business to customer B2C, dan customer to customer atau C2C. Nah, untuk B2B ini adalah transaksi elektronik yang melibatkan antara entitas bisnis dengan bisnis yang lainnya. Kalau B2C antara bisnis dengan customer. Ini mungkin lebih secara umum ya. Seperti Anda lihat misalkan Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Kalau C2C ini merupakan sistem transaksi antara perorangan. Biasanya kalau perorangan itu baik di OLX atau enggak Facebook Facebook Marketplace atau enggak Facebook Group. Nah, ini masuknya ke C2C. Saya pernah baca juga untuk C2C itu bentuknya seperti lending. Nah, jadi ada peminjaman antara si pemilik modal dengan si peminjam. Itu kalau misalkan dana-dana funding di internet dalam tanda kutip pinjol lah. Nah, itu memang banyak yang tipe-tipe seperti itu ya. Nah, ini untuk m-commerce. Kalau tadi kan e-commerce ya. Nah, ini terkait dengan mobile e-commerce dan wajah baru e-commerce. Dan memang untuk sekarang karena sistemnya sudah banyak Android ya kan. Jadi memang perusahaan-perusahaan e-commerce jadi dituntut untuk membuat aplikasi versi mobilenya. Karena jarang banget Anda misalkan mau beli di Shopee atau di Tokopedia ataupun di marketplace apa ya. Nah, Anda kan pasti jarang sekali membeli di handphone Anda membeli satu barang itu melalui web browser. Jarang sekali. Anda paling tinggal download di Play Store, misalkan Shopee, Anda tinggal Google download di Play Store, terus kemudian tinggal beli di situ. Jauh lebih mudah. Tapi kalau misalkan Anda mengaksesnya via Chrome ataupun Firefox ataupun web browser Anda itu tentunya akan sedikit sulit. Nah, mungkin Anda pernah dengar ini ada Personal Digital Assistant atau PDS. Ini memang cukup ngetren banget di 2000 berapa ya? Sekitar 2005 sampai 2010 lah kira-kira. Ini adalah sebuah alat elektronik yang berbasiskan komputer berbentuk kecil dan dapat dibawa kemana-mana. Jadi memang sifatnya itu adalah komputer mini ya untuk PDA ini. Dulu ngetren banget. Kalau sekarang sudah banyak berubah. Bahkan sekarang udah ada yang tablet PC. Jadi bentuknya adalah tablet, tapi sistem untuk aplikasinya adalah komputer. Nah, itu sudah banyak sekali. Nah, untuk e-commerce, m-commerce ya. Ini teknologi standar m-commerce itu ada SMS, Short Messaging Service, ada IMS, Enhanced Messaging Service, dan MMS. Itu memang standarnya. Itu menggunakan tiga hal ini. Nah, tapi kalau misalkan sekarang memang sudah berkembang sekali ya untuk m-commerce ini, jadi lebih banyak menggunakan paket data. Paket data itu ya internet dan sebagainya. Atribut m-commerce dan faktor ekonomi ada mobilitas. Jadi kalau sekarang zamannya 2023, orang itu lebih gampang untuk mengakses ataupun membeli sesuatu ataupun mengakses informasi tertentu itu menggunakan handphone dibandingkan dengan komputer. Jauh lebih praktis, jauh lebih simpel apabila menggunakan mobile. Makanya banyak aplikasi-aplikasi, baik itu aplikasi pemerintahan, baik itu aplikasi untuk pembelian e-commerce, yaitu hampir rata-rata menggunakan aplikasi yang berbasiskan mobile. Terus kemudian jangkauan orang yang dapat dihubungi itu lebih luas dan sebagainya. Nah, untuk nilai tambah e-commerce ini ada instant connectivity, ada koneksi cepat, mudah internet, extranet, intranet, mobile lainnya, dan database. Akan jauh lebih mudah sekali untuk konektivitasnya ya. Beda kalau misalkan Anda harus mengakses via web. Kalau web itu kan artinya Anda misalkan lokasi di Indonesia. Nah, Anda mengakses lewat handphone Anda. Nah, ketika Anda mengakses web itu hampir rata-rata server di Indonesia itu adalah di Singapura. Jadi Anda mengakses dari browser Anda, misalkan Shopee, Anda ngeklik www.shopee.co.id. Anda akan terdirect, Anda akan teralihkan di Shopee
yang di server Singapura, terus kemudian dari Singapura akan kembali ke Indonesia lagi. Jadi prosesnya agak lama. Beda kalau misalkan Anda membukanya pakai aplikasi mobile, itu akan jauh lebih mudah. Terus kemudian ada localization product and service. Jadi ini akan mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan pada pemakai. Jadi biasanya ketika Anda mengakses aplikasi tertentu, biasanya diminta untuk lokasi Anda. Nah, ini untuk infrastruktur. Ada internet, extranet, intranet. Jadi kalau e-commerce itu memang lebih cenderung pakai internet ya. Terus kemudian ada directory service. Penyedia, pelaku bisnis, dan pengguna end user adalah salah satu jenis DNS atau domain name service. Jadi hampir rata-rata untuk penggunaan e-commerce itu menggunakan IP ya. IP address itu artinya Anda misalkan lagi di UAM, IP-nya adalah 192.168.111 berapa gitu ya. Nah, Anda mengakses untuk jaringan di Shopee yang dia IP-nya 192.167, tadi kan 168, 167 sekian. Nah, itu DNS-nya biasanya berbeda-beda. Nah, itu akan lebih mempermudah sekaligus Anda akan mempunyai untuk keamanan yang jauh lebih bagus lagi untuk menggunakan DNS ini ya. Terus kemudian dari interface, ini sistem koneksi dan interaksi antara hardware, software, dan user. Ini sekarang udah bentuknya sudah bagus sekali ya. Jadi kalau misalkan Anda melihat aplikasi yang diluncurkan di 2000-an sampai 2010 ya, hampir rata-rata untuk interface-nya ataupun tampilannya itu biasanya hanya biru muda dan sebagainya. Jadi interface-nya itu terkesan kuno. Kalau sekarang interface-nya itu kan macam-macam ya, karena pemrogramannya pun Anda dapat pemrograman kan di semester 1 ya kemarin ya, pemrograman untuk C++. Nah, sekarang kan ya, berkembang zaman untuk pemrograman itu semakin unik-unik lagi sekarang. Yang dihasilkan produknya pun semakin bagus. Nah, ini alamat IP. Jadi ada extranet, intranet, dan internet. Kalau extranet ini sebenarnya kita flashback lagi aja ya. Sebetulnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk extranet ini adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Ini extranet ya. Terus kemudian ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan komputer yang berbasiskan protokol TCP/IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warnet yang dikategorikan sebagai intranet. Intranet itu mungkin Anda bisa lihat di sistem fingerprint di kantor. Itu kan biasanya ada fingerprint itu kan nyambung ke komputer. Nah, itu termasuk intranet. Kalau extranet ini jaringan yang lebih luas, biasanya satu kecamatan, satu kelurahan, dan sebagainya. Ini extranet. Tapi kalau internet ini bisa menghubungkan antara satu negara dengan negara lainnya, antara satu benua dengan benua lainnya. Jadi urutannya adalah internet, intranet itu yang paling kecil, extranet itu adalah jaringan yang memungkinkan untuk pada satu area tertentu. Tapi kalau internet artinya cakupan ataupun luasan untuk jangkauannya akan jauh lebih banyak. Infrastruktur e-commerce, mobile commerce, jadi ada telepon seluler, mau mobile phone, mau iPhone, mau smartphone, Android, dan sebagainya. Ini attachable keyboard, bisa kalau misalkan rata-rata sekarang untuk yang smart mobile ya, itu hampir rata-rata menggunakan mobile device ataupun menggunakan keyboard tambahan dan sebagainya. Yang pasti handphone itu yang paling pertama ya. Terus softwarenya ada tampilan layar aplikasi mobilenya. Jadi tampilan layarnya itu maksudnya ya Anda kan misalkan install aplikasi Shopee, ya aplikasi Shopee-nya. Terus kemudian ada application middleware. Application middleware itu ya perangkat Android Anda sendiri. Misalkan pakai OS apa. Terus kemudian ada wireless middleware,
Wireless media wire itu maksudnya untuk koneksinya. Terus kemudian yang C ada transmisi, ada microwave, ada satelit, bluetooth, radio dan sebagainya. Ini untuk media transmisi ya. Sekarang pun juga sudah pakai jaringan internet, mobile data dan sebagainya, itu untuk media transmisinya. Terus kemudian untuk kelemahan e-commerce, jadi kalau misalkan bagi konsumen itu memang harganya pasti murah ya, karena kalau misalkan kita di e-commerce itu kan kelihatan harganya produk A, si penjual A menjual harga segini, si penjual B menjual harga produk ini segini, jadi kita bisa bandingkan tuh. Kelebihannya apa bagi kita? Kelebihan bagi konsumen, bagi kita bisa mendapatkan satu barang dengan harga yang murah banget, itu bagi konsumen. Bagi masyarakat bagaimana? Ya masyarakat pun akan lebih gampang untuk mencari produk-produk ya. Jadi ibaratnya sosial itu terbentuk itu akibat ada jaringan sosial di dalamnya. Nah, marketplace itu ataupun ada pasar itu kan terbentuk akibat ada penjual dan ada pembeli bagi masyarakat. Jadi artinya si penjualnya untung, si pembelinya juga untung. Jadi bagi masyarakat dia dua-duanya serba untung. Terus kemudian juga dari sisi supplier pun juga akan jauh lebih untung ya, karena mereka bisa memasukkan barang dengan sangat cepat. Ini bagi masyarakat. Bagi bisnis gimana? Bagi bisnis ini ibaratnya pisau yang bermata dua. Kalau bagi bisnis ini Anda bisa jual barang dengan jangkauan yang lebih banyak. Tapi di satu sisi bagi Anda jadi banyak kompetitor. Anda jadi saling menghancurkan harga. Jadi otomatis ya dari pembagian hasil, dari pembagian uangnya pun akan lebih kecil ya, karena banyak bisnis yang berkompetisi dalam satu produk yang sama. Jadi bagi bisnis itu ibaratnya dua mata pisau yang beriringan ya. Ini sudah saya jelaskan. Kalau kelemahannya ini biaya tinggi. Jadi biaya tinggi untuk pendevelopan terkait dengan e-commerce ya. Biaya tinggi ini biasanya terkait dengan biaya iklan ya kawan-kawan. Pernah saya jelaskan Tokopedia contohnya. Tokopedia untuk menaruhkan backlink itu ibaratnya jaringan dia di internet supaya ketika kita lagi ngetik misalkan beli sepatu di Google, nah si Tokopedia itu akan muncul secara otomatis di halaman pencarian yang paling atas. Untuk membuat itunya aja kan, itu paling enggak minim sekali itu 10 miliar, minim sekali. Terus masalah kekhawatiran amanan, nah ini juga sama kawan-kawan. Mungkin nggak cuma sekarang aja, mungkin di zaman kalau dulu 2010 sampai 2020 ya, orang itu masih nggak percaya untuk beli secara online. Jadi masih ada kekhawatiran terkait dengan masalah keamanan. Walaupun sekarang untuk sistem pembayaran pun juga masih bisa terintegrasi macam-macam karena terhubung dengan dompet digital, baik itu OVO, baik itu GoPay, baik itu Dana dan sebagainya. Jadi ada problem yang kerap terjadi di masyarakat itu bahwa mereka masih khawatir untuk membeli online. Bisa aja barang-barang yang kita tawarkan barangnya itu bagus, terus ternyata pada waktu nyampe nggak sesuai dengan impian kita. Nah ini contoh kekhawatiran terhadap masalah keamanan. Terus kemudian piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia, ini ya kendala kita juga ya, karena kita ingin mengakses, kita ingin menjual dari Sabang sampai Merauke, sedangkan untuk koneksi yang paling bagus, yang paling stabil itu masih di Pulau Jawa. Di pulau lain itu memang tidak sebagus ataupun tidak sestabil di Jawa. Jadi artinya kita cuma punya pangsa pasar ya area Pulau Jawa yang paling prospek. Di luar gimana ya bisa saja, tapi memang dari jaringan, dari ekspedisi. Artinya saya pernah dapat membeli, dia itu di kalau nggak salah di Papua ya. Jadi dia untuk mengambil barang itu harus pos. Jadi saya sempat tanyakan, Bu, kenapa ibu belinya pakai pos, Bu? Pos itu kan harganya sekian. Kenapa nggak pakai layan parcel itu harganya lebih murah? Atau nggak yang lebih cepat JNT Kargo atau JNE Kargo yang lebih cepat? Kenapa harus pakai pos? Nah dia akhirnya bilang, Pak, di tempat saya
itu tidak ada ekspedisi lain kecuali pos. Jadi di tempat saya hanya pos, itu pun juga saya buat ngambil paketan itu harus jauh jalannya sampai 4 jam baru ke kantor pos. Sedangkan mereka kantor pos itu mereka nggak mengirimkan ke rumah saya karena faktor jarak seperti itu ya. Jadi nggak mungkin dari pihak si kantor pos itu ngirimkan jauh-jauh 4 jam, apalagi paketnya cuma satu, cuma pesen tas 1 biji kan, ya sangat nggak worth it banget ya. Makanya mereka biasanya ngambil dan jaraknya pun jauh. Jadi untuk gerak di lunak, baik itu infrastruktur ini masih terkendala. Nah ini wajah baru e-commerce. Jadi kalau sekarang udah bentuknya udah bagus-bagus ya, ada Oli, terus OLX, ada Berniaga nih, terus sekarang ada Shopee, Tokopedia, banyak sekali kan. Nah kesimpulannya, pengembangan aplikasi e-commerce sebagai sebuah perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks. Jadi ketika suatu perusahaan nih, contoh Matahari itu 2000, kalau nggak salah 2015 ya, 2015 itu mereka beralih yang namanya mereka buka gerai, buka toko ya di mall-mall. Hampir sekarang kalau misalkan Anda lihat di mall itu kan hampir jarang banget melihat Matahari ya. Sedangkan kalau dulu namanya Matahari itu di semua mall pasti ada. Tapi kalau sekarang banyak Matahari yang tutup. Sekarang lebih cenderung mereka menggunakan Matahari Mall. Karena kenapa ya? Karena dari biayanya pun jauh lebih murah dan sebagainya ya. Jadi kesimpulannya tuh mereka pada waktu menerapkan untuk e-commerce ini butuh persiapan yang matang. Terus kemudian untuk proses bisnisnya, misalkan mereka beli, prosesnya itu kan gini kan. Misalkan mereka buka di toko, ya otomatis mereka dari gudang, dari supplier dulu deh, dari supplier mengirimkan ke gudang Matahari, dari gudang Matahari akan mendistribusikan ke tokonya. Nah, kalau sekarang karena online itu kan sistemnya berbeda. Jadi bukannya mendistribusikan ke toko offline-nya dia, tapi mendistribusikan ke gudang. Dari gudangnya baru mengirimkan ke jasa ekspedisi, JNT, pos dan sebagainya ya. Jadi melibatkan beberapa organisasi ataupun situs penanganan security dan otorisasi. Terus kemudian yang kedua, masalah pembayaran kawan-kawan. Biasanya kalau beli di offline, kita beli barang di mall misalkan. Nah di mall itu kita kan membayarannya cash ataupun debit dan sebagainya ya. Intinya kita melakukan pembayaran di toko tersebut. Tapi kalau misalkan online itu kan berbeda halnya. Jadi kita membayarkan itu paling tidak menggunakan sistem pembayaran secara elektronik, baik itu OVO, digital yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk pembayaran pun juga akan berubah. Cara untuk distribusi barang pun akan berbeda. Jadi untuk pengembangan aplikasi e-commerce ini memang butuh hal yang lebih ya. Jadi tidak hanya terkait dengan websitenya aja, jadi nggak seperti itu. Jadi memang agak sedikit rumit, baik dari sisi pengiriman, baik itu dalam stok atau penyimpanan barang, baik itu sistem pembayaran dan sebagainya. Otomatis rantai distribusinya akan berubah. Tapi efeknya apa? Efeknya harganya jauh lebih murah, praktis. Jadi nggak perlu biaya transportasi ataupun distribusi. Jadi nggak perlu ada biaya si Matahari itu untuk mengirimkan ke toko-tokonya. Biaya transportasi akan menurun. Cukup ditaruh di gudang, dipasarkan secara online, laku, mereka kirimkan ke ekspedisi, selesai. Gitu ya. Oke, mungkin segitu aja kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.